Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Pada malam hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan terus memelihara, memberkati hidup kita. Bahkan Tuhan memberikan kesetiaan buat kita untuk mengikut Dia. Dan kita tetap setia untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan. Sebelum kita merenungkan firman Tuhan, kita masuk di dalam doa. Bapa Surgawi, pada malam hari ini kami mengucap syukur karena Tuhan terus memelihara dan berkati hidup kami. Bahkan Tuhan memberikan kesetiaan buat kami untuk senantiasa mengikut Tuhan. Dan kami setia untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tolonglah kami semuanya Tuhan. Ketika kami menghadapi kehidupan yang tidak mudah, tetapi Tuhan memberikan kekuatan kepada setiap kami. Secara khusus melalui kebenaran firman Tuhan ini. Ketika kami menghadapi situasi kondisi yang tidak mudah ini, kebenaran firman Tuhan itu yang menopang kami, memberikan kekuatan dalam hidup kami. Oleh sebab itu Tuhan, berkatilah kami semuanya yang akan membaca dan merenungkan firman Tuhan pada hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami ucap syukur dan berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pada malam hari ini kita akan bersama-sama merenungkan kebenaran firman Tuhan dengan tema inilah yang ku nanti-nantikan. Nas firman Tuhan terdapat dalam Yesaya 25 ayat yang ke-9. Saya akan bacakan bagian firman Tuhan ini, Yesaya 25 ayat yang ke-9. Pada waktu itu, orang akan berkata, sesungguhnya inilah Allah kita, yang kita nanti-nantikan, supaya kita diselamatkan. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, kalau ada orang yang mengatakan hal yang optimis dan ada orang yang mengatakan hal yang pesimis, Bapak Ibu pilih yang mana? Misalnya, kalau orang yang optimis mengatakan kondisi pandemi COVID ini akan berakhir karena vaksin dengan segera, cepat atau lambat akan diterima oleh seluruh umat manusia. Dan setelah pandemi selesai, maka keadaan dunia akan lebih baik. Manusia memiliki pikiran yang lebih maju, menemukan banyak solusi, khususnya lewat dunia online dan sebagainya. Namun ada juga orang yang pesimis, mengatakan begini, belum tentu pandemi ini berakhir. Karena banyak orang tidak taat. Orang-orang suka melanggar prokes, protokol kesehatan. Tidak mau pakai masker, tidak mau cuci tangan pakai sabun, tidak mau menjaga jarak, sukanya berkerumun. Mana mungkin pandemi ini bisa berakhir? Dan belum lagi, orang-orang itu belum tentu mau kalau divaksin. Mereka takut. Dan virusnya bisa bermutasi dan seterusnya dan seterusnya. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Tuhan, Bapak Ibu termasuk kategori yang mana? Orang yang optimis atau orang yang pesimis? Atau Bapak Ibu memilih atau berharap yang mana? Kalau diminta untuk memilih atau berharap, tentu kita semuanya akan memilih atau berharap keadaan akan lebih baik lagi. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, dalam teks firman Tuhan yang kita baca ini, Nabi Yesaya bernubuat kepada bangsa-bangsa tentang janji, pengharapan, dan pembebasan penyelamatan umatnya. Diwarnai penghakiman dan penghukuman Tuhan kepada mereka yang tidak taat. Pengharapan dan penghakiman ini yang nantinya mampu menghasilkan suatu bangsa yang kuat dan memuliakan Allah. Di dalam ayat yang 9a dikatakan, pada waktu itu. Frase ini menunjuk pada hari lawatan Allah. Lawatan Allah bagi umat yang percaya merupakan lawatan pembebasan, lawatan keselamatan. Sebaliknya, bagi orang yang tidak percaya, maka akan menjadi hari penghakiman bagi mereka. Bagi umat Tuhan, maka mereka akan berkata, inilah Allah kita, inilah Tuhan kita. Allah yang mereka percayai adalah Allah Sang Pencipta,
Allah Israel. Allah akan membebaskan mereka dari perbudakan dosa. Allah Israel inilah yang mereka nanti-nantikan. Mereka percaya, mereka merindukan Allah mereka. Mereka harus dengan sabar menunggu Allah yang mereka percayai. Mereka dengan setia, taat, menunggu lawatan Allah yang mereka harap-harapkan. Inilah Dia yang telah kita nanti-nantikan, sambil bersandar pada firman dan janjinya, serta dengan keyakinan penuh bahwa Ia akan datang pada waktu yang telah ditentukan nanti. Oleh sebab itu, kita bersedia menantikan waktunya. Dan sekarang kita mendapati bahwa sungguh tidak sia-sia menantikan Dia. Karena belas kasihannya akhirnya datang juga supaya kita diselamatkan. Supaya kita diselamatkan berarti akan memperoleh keselamatan dari dosa dan kematian yang kekal. Inilah Tuhan yang kita nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Dalam nubuat ini digambarkan di ayat sebelumnya, bagaimana Allah telah menyediakan tempat bagi orang-orang yang diselamatkan, yaitu Gunung Sion, yaitu tempat Allah yang kudus. Di situ akan diadakan perjamuan besar, masakan yang bergemuk dan bersumsum, anggur tua yang disaring endapannya, bahwa ada sukacita yang begitu besar karena air mata dan maut akan ditiadakan untuk selamanya. Sehingga terucap, inilah Tuhan yang ku nanti-nantikan. Marilah kita bersorak-sorak dan bersukacita oleh karena keselamatan yang diadakannya. Ini merupakan sukacita yang tak terkatakan. Yesaya melukiskan orang percaya dan setia kepada Allah akan memperoleh sukacita yang sangat besar. Demikian pula Bapak Ibu Saudara dan saya akan memperoleh sukacita yang sangat besar yang tidak terkatakan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, gereja saat ini harus dinamis dan optimis. Gereja merupakan perwujudan nubuatan Yesaya. Bapak, Ibu, Saudara, dan saya harus dinamis dan optimis. Yang harus tetap setia, taat, dan melaksanakan tugas panggilannya. Pantang mundur untuk mencapai tujuan Tuhan selama di dunia ini. Supaya bangsa-bangsa memuliakan Allah. Supaya umat Tuhan memuliakan Allah. Di tengah-tengah kesulitan dan ketidakpastian yang dialami umat manusia, termasuk dialami kita, ada sebuah janji pengharapan dan pemulihan bahwa Tuhan akan membebaskan kita dan akan mengalahkan semua musuh dan akan memberi penghiburan dan kekuatan dikala umatnya sedang mengalami kesulitan. Kristuslah yang mengalahkan segala macam kesulitan, segala macam penderitaan dalam dunia ini. Dia sendiri akan turun tangan untuk membebaskan dan menyelamatkan umatnya. Membebaskan dan menyelamatkan Bapak, Ibu, Saudara, dan saya. Tuhan meminta kita untuk tetap setia, tekun, sabar, dan taat untuk menanti-nantikan keselamatan dari Tuhan. Untuk menanti-nantikan kedatangannya. Sebagai pertanyaan refleksi penutup bagi kita, pada masa pandemi yang belum usai ini, seberapa besar kita meletakkan pengharapan pada Tuhan? Seberapa besar kita menanti-nantikan Tuhan dalam hidup kita? Nantikanlah Tuhan. Jangan pernah putus asa. Jangan pernah menyerah dalam hidup ini. Nantikanlah Tuhan dalam hidup kita. Tuhan pasti menolong kita, menyelamatkan kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati Bapak Ibu semua.